Jika Anda menginginkan sebuah MPV dengan pintu geser seperti Alphard, maka mungkin saja Honda Freed S tahun 2012 bertransmisi otomatis merupakan pilihan yang tepat. Tapi, apakah benar merupakan pilihan yang tepat? Simak selengkapnya di review Honda Freed S tahun 2012. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yuda Pratama. Di samping saya sudah ada sebuah Honda Freed S tahun 2012 bertransmisi otomatis. Jadi sekarang kita ulas dulu bagian eksteriornya ya. Nah, di bagian eksterior ini, Freed ini merupakan varian facelift. Perbedaannya terletak pada grill. Dia punya 3 bilah grill berwarna chrome, tapi yang bagian atasnya dia punya grill yang lebih besar. Terus untuk headlampnya masih biasa, masih kristal multi reflektor, belum ada proyektor, dan lampunya masih biasa warnanya. Terus di sini lampu kotanya dia udah diganti warna putih, lampu sennya bagian dalam sini. Nah, terus ini dikasih stiker juga nih, stiker hybrid, jadi warnanya agak kebiru-biruan gitu ya dikit. Nah, varian facelift ini juga dia tuh punya beda nih di bagian bumpernya, yang bikin tingkat aerodinamikanya jadi lebih bagus gitu ya. Cukup segini aja untuk bagian bawah. Oh, dia tuh nggak ada fog lampnya ya. Sekarang kita lanjut ke bagian mesin. Honda Freed ini memiliki mesin yang sama dengan Jazz GE8, yaitu mesin berkode L15A dengan cc-nya sebesar 1500 cc dan tenaga sebesar 118 HP dan torsi sebesar 148 Nm. Dan Honda Freed ini sudah dilengkapi dengan ABS juga. Cukup untuk bagian mesin, kita lanjut ke bagian samping. Oke, di bagian samping ini dia ada perubahan sama pemiliknya. Dia diganti velgnya pakai merek Work Eurolin DH 17 inch. Untuk profil bannya 195/40 dan lebarnya 8,5 inch nih bagian depan. Untuk remnya dia udah rem cakram di depan. Untuk di sini sennya dia masih Defender ya, bentuknya kayak gini. Belum ada sen di spion. Lanjut, untuk ukuran jendelanya dia cukup besar, jadi cukup enak ya visibilitasnya. Untuk di sini door handle-nya dia belum warna chrome, ini juga sama. Dan yang unik dari Freed ini adalah pintu gesernya tadi nih. Cuma emang untuk yang versi facelift ini, versi S, varian S itu masih belum elektris untuk sliding door-nya. Nah, terus di bagian belakang, untuk velgnya dia perbedaannya, profilnya 9,5. Beda sama yang depan 8,5. Kalau yang ini, itu dia remnya masih tromol. Dan yang uniknya lagi, tangki bensinnya nggak ada tuas di bagian dalam nih. Cuma langsung ditekan dari sini aja. Kita lanjut ke bagian belakang. Oh iya, sebelum kita bahas bagian belakang, tadi untuk suspensinya dia itu udah diganti pakai sport kit. Jadi jaraknya itu cuma sekitar 3 jari. Cocoklah buat anak muda kayak gitu kan, suspensi kayak gitu. Oke, lanjut di bagian belakang ini. Untuk varian facelift, dia perbedaannya di sini nih, stop lamp-nya kayak gitu. Cuma emang semua lampunya masih belum ada LED, masih biasa semua halogen. Terus di sini lampu remnya, di sini di bagian luar ada lampu sen, di bagian dalam ada lampu mundurnya. Di sini ada reflektornya aja. Terus di sini ada emblem Freed-nya nih. Cukup besar ya emblemnya, dan di sini ada bilah chrome yang sangat besar nih di atas plat nomor. Kayak gitu. Sayangnya di sini dia belum dilengkapi dengan sensor parkir maupun kamera mundur. Untungnya dia udah dilengkapi dengan rear defogger dan rear wiper. Cuma wipernya ini dimodifikasi nih. Jadi bentuknya kayak gini. Biasanya kan kayak gini ya, anak muda. Terus ini ada spoilernya sedikit juga nih kayak gini. Terus di bagian atas sana ada antena short wall bentuknya. Oke, cukup untuk bagian belakang. Oh, satu lagi nih. Jadi dia mufflernya udah diganti pakai muffler spoon nih, kalau bisa dilihat. Jadi suaranya lebih ngebas gitu ya. Nah, untuk membuka tuas bagasinya dia cuma satu opsi dari tuas di bagian belakang tadi. Nah, terus di sini di belakang ada modifikasi juga nih. Dia untuk audionya diganti pakai Venom, subwoofernya pakai JBL. Dan di sini ada kapasitornya nih di sini. Oke, kita lanjut aja ke bagian interior yuk. Oke, sekarang saya sudah berada di bagian interior dari Honda Freed S tahun 2012 varian facelift. Nah, di sini di samping sini dia untuk door handle-nya warna silver. Terus di sini udah ada window lock, udah ada central lock, dan ada power window. Untuk auto sisi driver aja, dia itu udah up and down. Nah, di sini di bagian sini dia udah dimodifikasi pakai bahan MBT Carrera, warnanya hitam merah gini jadi kelihatan sporty ya. Nah, terus di sini ada door pocket panjang juga. Di bagian kanan sebelah sini dia ada pengaturan elektris untuk kaca, spion,
Terus di bagian paling bawah dia ada pembuka kap mesin, tuas pembuka kap mesin. Cuma dia sayangnya belum ada tuas pembuka tangki bensin dan tuas pembuka bagasi ya. Nah, untuk desain dashboard secara keseluruhan dia emang unik Freed ini, 2 tingkat seperti ini ya. Cuma emang kayak kelihatannya jauh banget gitu. Bagi saya yang tingginya 165 cm agak kurang pede kalau bawa mobil ini gitu. Kesannya kayak besar banget. Oke, untuk bagian speedometernya bisa kita lihat. Di sini di bagian tengah ada indikator kecepatan, di bagian atas kanan dia ada indikator tangki bensin. Terus ada indikator gigi juga nih transmisi. Terus di sebelah kiri ada indikator RPM, ada warning untuk seatbelt dan juga ada warning untuk pintunya ya. Dan di sini untuk setirnya dia pengaturannya udah ada tilt steering aja. Belum ada teleskopik sayangnya. Untuk warnanya dia ada warna silvernya ya. Silver hitam kayak gitu. Nah, untuk bagian audionya, dia itu awalnya single din, cuma ini udah diganti sama pemiliknya jadi double din. Layar sentuh, cuma mereknya Cina sih. Di bagian atasnya dia ada lampu hazard. Untuk isi AC-nya ada 4 gini, bentuknya standar ya, kotak-kotak gini. Terus di bagian sini ada laci penyimpanan terbuka nih. Untuk tuas transmisinya dia di atas kayak gini. Untuk tombol AC-nya dia masih puter-puter. Ada open close air, tapi dia udah lengkap nih sama pengatur arah semburan. Terus ada buat rear defogger juga, sama ada buat defroster di bagian depan. Ini tombol AC-nya. Terus di sini di tengah ada cup holder nih, yang bisa sembunyi kayak gini. Bisa ketutup. Di bagian bawahnya lagi dia ada power outlet 12 volt. Terus ada laci penyimpanan terbuka. Nah, yang unik dari Freed ini, dia di bawahnya sini kosong nih. Jadi kita bisa lewat-lewatnya enak gitu kan. Kayak gitu. Ke belakang juga bisa karena di bagian tengahnya kosong kayak gitu. Terus di sebelah kiri juga dia udah ada cup holder di sebelah sini. Ini cukup besar ya bagian ini. Dan di bagian sini ada laci penyimpanan tertutup. Kayak gitu. Masih belum soft opening tentunya ya. Nah, oh iya di speedometer juga dia ada MID-nya sih. Cuma nggak begitu lengkap. Cuma ada odometer, ada trip, ada rata-rata dan jarak berkendara. Nah, terus di bagian atas ini dia nggak ada hand grip-nya, sayang sekali. Di bagian sini desain visor-nya dia ada kacanya, cuma belum ada lampu. Begitupun juga yang sebelah kiri. Untuk spion, dia udah day night view, manual. Terus di sini ada digital TV nih, FM, antenanya. Di sini, kayak gitu. Untuk di bagian penumpang kiri, dia ada hand grip model retract kayak gini. Oke, untuk pengaturan joknya sendiri, dia udah cukup lengkap karena ada pengatur ketinggian atau height adjuster. Nah, dan joknya juga ini udah pakai MBT Carrera nih. Jadi selain door trim, jok juga dan bagian setir dia dilapis MBT Carrera warna hitam merah kayak gini. Sayang sekali untuk di setirnya dia masih belum dilengkapi dengan audio steering switch dan nggak ada pengaturan MID di sini. Untuk saklar lampu dia masih belum dilengkapi oleh fog lamp kan tadi. Terus di bagian kiri cuma ada pengaturan untuk wiper aja. Nah, yang enak dari Freed ini dia. Si joknya ini apa ya? Captain seat gitu. Jadi enak banget buat sandaran sambil nyetir. Tuh lihat. Posisi enak, pokoknya PW lah. Di bagian belakang juga captain seat sama. Nah, untuk seat beltnya dia udah ada height adjuster, bisa dinaik turunin kayak gini. Udah, saya rasa cukup untuk baris pertama, kita lanjut ke baris kedua aja. Let's go. Sekarang saya sudah berada di baris kedua dari Honda Freed S tahun 2012. Nah, di sini yang unik dari Freed ini adalah pintu gesernya. Serasa naik Alphard lah, Alphard-Alphardan gitu ya. Nah, oke, bisa kita lihat di sini. Di bagian sini sebelah kanan dia ada pengunci pintunya, ada power window-nya, dan di bagian bawah sini ada cup holder nih satu. Cuma emang dia nggak punya door pocket. Untuk seat belt-nya dia belum ada heat adjuster nih, dan masih ada tonjolan gini ya, kurang rapih kesannya. Di bagian atas ada hand grip model retract. Di bagian depan ada side back pocket nih, kayak gini. Nah, untuk pengaturan kursinya, dia udah ada sliding sama reclining. Duduk di baris kedua ini gimana sih rasanya gitu kan, di Freed ini? Feel-nya dia enak karena visibilitasnya nggak terganggu. Karena baris kedua ini lebih tinggi daripada baris pertama. Terus, ukuran jendela yang besar membuat kita kesannya nggak sempit gitu di kabin ini. Ditambah, legroom-nya dia cukup luas nih. Nah, kalau misalkan mundur banget, luas banget, kayak gini. Kalau misalkan dia maju, bisa maju banget. Karena untuk akses ke belakangnya harus di kayak giniin gitu. Nggak bisa dilipat joknya. Kita mundurin lagi. Yang paling keren dari Freed ini adalah bisa kita lihat dari luarnya. Desainnya mengotak banget. Jadi,
pas kita kayak gini tuh headroomnya luas banget. Bahkan untuk yang tingginya 180 cm ke atas juga masih enak duduk di sini. Ditambah lagi kursinya yang captain seat. Kayak gitu. Pokoknya emang nyaman banget Freed duduk di baris kedua sih sebenarnya. Untuk headrest dia enak juga. Cukup lah ya. Nah, di sini karena dia penggerak roda depan, dia rata lantai nih. Jadi Freed ini punya keistimewaan, dia rata lantai dari depan sampai belakang. Jadi kita kalau yang badannya kecil, anak kecil tuh bisa dari baris paling depan ke sampai baris paling belakang juga jalan-jalan bisa. Ini uniknya di Freed ini. Oke, saya rasa cukup untuk baris kedua. Oh, ada ketinggalan satu nih. Jadi di baris kedua ini untuk akses masuknya dia ada handle di sini buat pegangan. Kalau masuk di sebelah kiri juga ada sama. Cukup untuk baris kedua, kita lanjut ke baris ketiga aja. Oke, untuk akses ke baris ketiga, kita bisa lewat tengah sini, jalan kayak gini. Nah, tapi ulangi, ini sangat tidak disarankan untuk orang dewasa ya. Kita normal-normal aja, pakai cara yang normal. Oke, ulangi. Oke, sekarang kita cara masuk normal ke baris ketiga. Sayangnya dia nggak bisa dilipat. Mungkin ini diginin dulu ya, untuk armrestnya. Set. Terus ini slidingnya kita majuin paling depan. Terus ini recliningnya kedepanin juga. Nah, kalau udah gini baru aksesnya lebih enak. Set. Oke, bagaimana rasanya duduk di baris ketiga? Tidak seenak baris kedua. Di sini agak sempit untuk legroomnya. Kalau misalkan dia di paling belakangnya diatur baris keduanya. Cuma mungkin bisa diatur setengah ya biar agak enak gitu kan. Nah, untung dia kakinya masih bisa dimasukin ke bawah jok. Jadi masih enak. Sayang sekali sudut pahanya nih agak kurang menyangga nih si joknya. Jadi kurang nyaman aja untuk perjalanan jauh. Untungnya headrestnya dia udah adjustable, bisa ke atasin. Kayak gitu. Di sini juga udah tersedia hand grip, model retract di kanan kiri. Dan udah ada hooknya nih. Gantungan baju ya, gantungan apa aja sih. Untuk seat beltnya, dia cuma 2 yang 3 titik, kanan kiri. Di bagian tengahnya dia cuma 2 titik aja. Terus di bagian samping di sini dia ada cup holder 1, nggak ada apa-apa lagi. Di sebelah kiri juga ada cup holder 1. Di sini idealnya sih buat 2 orang, tapi masih bisa lah dipaksain buat 3 orang gitu kan. Jadi Freed ini tetap 7-seater. Selebihnya sayang sekali untuk kaca belakangnya nih, kesannya agak sempit karena pilar C-nya begitu besar ya. Beda sama di baris kedua. Freed ini nyaman banget untuk baris kedua sih kalau misalkan kalian beli Freed. Kalau baris ketiga buat anak-anak aja lah. Kayak gitu. Tapi tetap headroomnya yang keren dari Freed karena bentuknya kotak, jadi dia lega banget atasnya. Dan di belakang juga ada lampunya nih, lampu baca. Oke, saya rasa cukup baris ketiga. Sekarang kita tahap kesimpulan aja. Jadi kesimpulannya, jika kalian menginginkan sebuah MPV yang terlihat mewah, punya desain yang unik, terus nyaman di baris kedua karena kursinya udah captain seat, maka mungkin Honda Freed merupakan pilihan yang tepat bagi Anda. Mobil ini dijual juga dengan harga dengan kondisi apa adanya seperti ini, dengan velg modifikasi, dengan audio modifikasi. Jika Anda menginginkan harga lebih murah, maka ini bisa dikurangi, jadi kondisi original. Untuk kontaknya, bisa lihat aja di kolom deskripsi. Sekian untuk hari ini, terima kasih buat kalian yang udah nonton. Like, comment, and subscribe. Jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.